Bang Jilan ini Rora ya? Rora ya? Oh iya ya, udah beda guys. Ini Phoenix lagi main ini guys. Lagi main 2 game ini mereka. Kesenangan adalah segalanya. Recin cosplay jadi hehehe, jangan dong. Jangan dong, jangan jadi itu dong. Nih Scream 2 match. Iya Bang Jack. KW dan juga Phoenix mencoba untuk Scream ya, 2 game guys. Waktunya balas dendam. MV sih kalau kalian pengen tahu juga tuh salah satu tim yang juga gacor juga itu guys. Cuman Grizzly sama Bang Z kayaknya belum mau scream lagi ya. Ya ini lawan KW guys. Apakah KW akan menyapu bersih sehingga 12 kali mereka menang di sini guys? Atau nantinya bakal ada kekalahan yang memecahkan WS mereka teman-teman ya. Halo Bang Pamut, welcome Bang. Infokan kalau ada scream. Siap. Masalahnya lawannya ini guys. Kemarin si KW sama Phoenix itu bisa terjadi karena kemarin ternyata Bang Geresnya mau ya. Lagi mau dia. MV kalau push punya partian masing-masing jadi kurang chemistry kata Grizzly. Loh, udah jarang main bareng kah? Baik Bang Pamut, gimana kabarnya juga Bang Pamut? Kayaknya udah pada bosen katanya. Belum ada yang ngajak lagi aja sih Bang Dimas sih. Nanti kalau ada yang mau coba lawan squad baru gitu ya, nanti aku coba saranin lawan tim sis palingan ya. Boleh. Kemarin sis lawan Rora kapan terakhir tuh guys? Phoenix main? Iya Phoenix main guys. Squad baru yang juga mulai mencoba untuk dapat notice nih di CAT nih guys. Gue sekarang sampingan jual cupang katanya. Mantep Bang, semoga laku ya. Amin. Amin Bang Pamut ya, semoga lancar selalu jualannya. Itu udah lama Mar, udah mau sebulan kah? Seru sih kalau Rora dengan tim yang tadi tuh guys. Ada si Nets, ada si Jack, ada Tomio. Wah itu bakal seru sih. Gak kangen kah katanya? Hei andanya aja yang hilang ya. Andanya saja sudah sibuk bejir. Kalau lagi sibuk nggak apa-apa guys. Aku juga memahami posisi kalian yang sedang sibuk teman-teman ya. It's okay bro, cuman kalau kalian lagi free ya kan, pengen main lagi di CAT, gaskan guys. CAT terbuka lebar untuk kalian guys. Net, Jack, Tomio, Fenrir, Kite. Nah itu kayaknya oke sih. Nes, Godland, Jacknya di bagian. Wah, Roamnya siapa tapi ya? Roamnya siapa bro? Roamnya agak bingung sih kalau itu sih. Sibuk sama istri, mantap. Abis ini scream lagi kak, abis ini scream masih Kaizen. Sibuk nyari janda berambut golden bro. Hehehe. Jangan ngomongin janda dong. Di 7 ada kosong, cuman aku nggak tahu tuh ya. Kalau kalian mau ikutan boleh di sana. Masih min berapa? Masih min 7 kayaknya atau 5 guys. Masih ada kosong-kosong di match 7. Itu last game sebelum nanti turnamen Nana ya. Turnamen Nana juga harus dipersiapin soalnya nih guys. Masa iya kita bikin turnamen kagak disiapin bro? Kemungkinan sih sampai jam 6-an tipis-tipis sih ya buat CAT hari ini. Yuk kita langsung gas saja untuk game yang berikutnya. Kita lihat Lancia versus Phoenix. Kini harus terjadi pertarungan scream. Tentunya Lancia ingin mencoba untuk memantangkan lagi di mana mereka udah berhasil mendapatkan 10 WS. Dan apakah kemenangan 11 mereka akan terbuka untuk gamenya kali ini? 10
Sementara dari pasukan teman-teman tim Phoenix kini udah berhasil dapetin 1 kali kemenangan yang membuat mereka punya kesempatan tentunya untuk mendapatkan kemenangan kedua. Apakah bisa nantinya berhasil mereka dapatkan dengan baik di match yang sekarang? Dan lihat dari seorang 9 kali ini masih mencoba untuk mengambil ke arah sebuah kelomang. Platingan pun dilakukan oleh serang Frost. Masih menjaga area dengan begitu baik. Kepada Daniel dan juga 9 kini mencoba untuk membuka kasih inisiasi. Guys, map kita tutup ya izinnya. Biar apa bang? Biar tidak ada yang aneh-aneh guys, oke? Dengan 1 inisiasi tambahan karena seorang Gears hampir saja membuat pick up pertama berhasil di sana. Let's Wonder pun juga kini akan berhasil diamankan oleh seorang Han. Masih menjadi pemain yang cukup kuat, membantu beberapa platingan. Namun lihat di bagian atas, Zoldyck pun juga masih mencoba menembak, membuat beberapa kejutan. Dan siapapun harus berhati-hati dengan hero One sebenarnya juga enak banget sih buat ngelawan E-Retail ya. Meskipun juga harus bisa dihindari heavy crossbow yang mungkin nantinya bakal terbuka ya. Ngalah aja Phoenix, Durhaka ngelawan Lancia, hehehe. Nggak gitu dong. Lompatan pun berhasil terkonek dan membuat serang Frastizi kini dalam masalah. Disambar langsung dan first ball pun harus terbuka. Bagi pertama pun berhasil terjadi untuk pasukan dari teman-teman tim Lancia yang begitu baik di early game kali ini. Frost pun juga harus siap membackup lagi dengan permainan yang cepat ya. Apalagi kalau misalnya ngelihat bahwa teman-teman dari tim Phoenix dalam sebuah masalah ya di areanya. Di bagian tengah, Daniel juga masih menjaga area, mencoba untuk memainkan platingan. Namun Turtle pun juga kini udah mulai muncul. Siapakah yang berhasil bisa mengambil karena sebuah Turtle di game yang sekarang? Dan serangan pun terjadi. Serangan misalnya pun terbuka. Seorang 9 pun mendapatkan point kill. Dengan kini zoning yang juga sedang dipersiapkan. Apakah Turtle pertama pun berhasil untuk bisa pasukan dari tim KW pun dapatkan? Dengan Frost yang harus sepertinya dipaksakan pulang, mencoba untuk kabur. Dan lihat pengambilan Turtle-nya sepertinya kini akan dimanfaatkan oleh pasukan dari teman-teman tim Lancia. Dengan 1 retribution yang berhasil terkonek langsung di tangan dari tim mereka. Banyak bang yang jago bang. Mau ku coba lawan yang keras-keras kah bang? Nanti ku saranin lawan batu ya. Lawan batu keras guys. Susah guys dikalahin guys. Vidasrek membuka tadi point kill untuk serang Frost, berhasil terkontaminasi. Dengan Rons yang kini harus berada di main tengah, menjaga area, mencoba untuk memotong juga pasukan dari teman-teman tim Phoenix ya, seperti untuk bisa dipulangkan terlebih dahulu di area tengah untuk bisa ke area belakang. Dan ini bakal membuat mereka lebih bisa mungkin memanfaatkan serangan di bagian atas sana. Shaft harus berhati-hati, menunggu di bagian top lane. Dengan kini ada beberapa pemain dari pasukan tim Lancia yang juga kini bakal membuka 1 buah war. Lompatan yang kini bakal terbuka untuk bisa menyambar ke arah seorang Shaft. Dia masih sendirian, crossbow tank berhasil digunakan. Mencoba menyambar seorang Gears yang harus malah berhasil diamankan. Dan Shaft masih cukup kuat. Kini datangnya seorang Han juga bisakah membuka masalah penting untuk pasukan dari tim Lancia yang sepertinya harus malah mundur sejenak. Mereka nggak mau terlalu komit, padahal dari segi inisiasi mungkin bisa mereka tambah lagi ya. Tapi kayaknya mereka memang nggak mau terlalu coba buat buru-buru untuk bisa ngambil point kill ya. Apalagi dengan gak ada kepastian, dengan war yang mungkin bisa malah membahayakan tim mereka. Dan lihat ada 1 buah serangan kini mulai terbuka. Frost berhasilkah dikejar jadi pemain yang mungkin juga bisa terkena sebuah penculikan. Tapi dengan pasang sebuah heavy crossbow gagal untuk bisa membuat seorang siapapun kini diamankan. Masih berhasil kabur dan mendapatkan posisi lagi untuk bisa menjaga areanya di bagian atas sana. Dan Kawi kita lihat kali ini sedang menunggu mencari kesempatan untuk bisa membuka war. Dengan masuknya seorang 9 mencoba menculik dengan 1 tsunami slam. Vidasrek pun terbuka, bahwa Frost pun harus dipukul mundur. Dan lihat di arah lain ada spot Sarto yang juga kini akan cukup ready. Berhasil dimanfaatkan oleh pasukan tim Lancia yang masih ingin lebih. Mereka pemain lain yang juga berhasil untuk mereka tumbangkan. Namun sayangnya kita lihat belum adanya war tambahan yang pasukan dari tim Phoenix lakukan, membuat mereka kini harus kembali dalam stagnan ya. Dari segi permainan belum ada tambahan yang bisa untuk mereka dapatkan lagi. Namun Daniel ini akan membuka juga sebuah aksi. Namun juga ada 1 Watron Rose yang membuat seorang 9 pun kehilangan cukup banyaknya darah kali ini. 2 bar darah hilang begitu saja. Zoldyck juga kini bersiap untuk bisa membantu serangan ke bagian tengah. Di saat seorang Shaft malah mencoba memainkan area di bagian bawah. Ada turret yang mencoba untuk mereka ambil ya. Dan ini akan menjadi turret pertama yang akan berhasil dibongkar langsung untuk pasukan dari teman-teman tim Phoenix. Mencoba spadai di saat sebuah ciro-ciro pun tadi sempat gunakan. Namun ada sebuah implosion yang berhasil seorang Rose lakukan.
membuat bencana. Lihat dengan Han yang juga siap mengcover dengan satu Hane Kage-nya. Zoldyck pun juga mencoba untuk mendapatkan space di mana dirinya mungkin berhasil bisa mendapatkan sebuah double kill. Harashi terlihat harus tertumbangkan dan Turtle di bagian atas pun juga kini bakal mulai mencoba untuk diambil. Dan menjadi keuntungan yang besar untuk pasukan dari tim Lansia untuk bisa mengunci lagi ke arah sebuah turret dan Turtle di sana. Kenapa nggak dibukain aja? Karena takutnya ada yang ngintip-ngintip teman-teman ya. Tidak boleh. KW sih emang seperti biasa ya, ngebuat mereka sangat kuat, dominasinya sangat-sangat berasa. Belum ada dengan serang siap yang kini hampir saja tersambar. Namun serang Gears yang mencoba untuk juga bersiap. Hampir saja berhasil memberikan satu pesan second. Namun turret di bagian top lane pun harus kembali dijaga. Serang Frost pun kini harus berhati-hati. Dan lihat mulai ada serangan tambahan yang akan terbuka ke arah samping. Purple-nya masih berhasil diambil, tapi Rons dia malah berhasil mencuri. What? Ada sepertinya miskomunikasi yang terjadi. Sayang sekali Rons, tapi Fader Ice Strike-nya habis juga berhasil menangkap langsung serang Frastizi. Lompatan pun membuka sebuah map yang ada di bagian tengah sana. Lihatkah siapa yang akan menjadi sebuah opsi untuk bisa diamankan di game yang sekarang. Dengan Shaft yang masih mencoba untuk mempertahankan area di bagian bottom lane. Windtalker menjadi sebuah item tambahan, mencoba untuk mempercepat juga attack speed sehingga mungkin nanti lebih deres lagi serangannya untuk bisa menyambar ke arah serang Daniel ya. Apa dengan darah yang cukup tebal? Terkena sedikit hammer Daniel. Apakah ada masalah? Gak ada gua bang, santai match kedua kata Bang Junaidi. Loh Bang Junaidi kenapa nggak ikut bang? Padahal aku nantikan juga loh. Tadi katanya mau bantai-bantai, dia nggak jadi kah? Satu move Ice Strike membuka masalah. Serang Rose pun harus berhati-hati. Hampir saya masuk radar, tapi serang Frastizi pun juga kini mulai siapkah untuk bisa memberikan pertarungan lain. Mencoba mengambil karena beberapa buff terlebih dahulu, karena dari segi gap level mungkin bakal mulai berasa juga ya. Dengan adanya seorang Han yang udah berhasil ke level 12 ya. 2 level yang harus lebih tinggi dari seorang Fras yang masih mencoba untuk juga mempertahankan areanya di area belakang sana. Mempertahankan area dengan cepat. Nah, melihat pengancaran turret di bagian tengah pun juga kini akan berhasil untuk malah dilakukan. Dengan zoning yang sedang terjadi, pasukan dari tim Lansia sepertinya akan mencoba untuk mengambil ya. Turtle yang ketiga dengan cukup cepat di gamenya kali ini. Han masih ada beberapa inisiasi tambahan. Ada satu buah pressure tambahan yang juga dimainkan. Tarikan untuk bisa membuat Han mungkin bisa diamankan. Tapi turret pun nggak bisa untuk ditahan. Dengan masuknya serang 9. Menculikan. Selain kembali terjadi. Namun imposter pun dilakukan juga oleh serang Rons dan dorongan. Membuatkan masalah untuk pasukan tim KW. Yang sebenarnya kini bakal diratakan langsung dengan permainan yang sangat manis dari pasukan tim Phoenix dan Zoldyck. Masih sendirian. Dan Frost mencoba memotong agar serang Zoldyck mungkin bisa diamankan. Kini Zoldyck versus everybody. Yang harus membuat dirinya pun seperti akan langsung dijegal untuk ditumbangkan kali ini. Luar biasa sekali pembalikan momen dari pasukan tim Phoenix yang membuat pasukan tim Lansia kini harus kehilangan cukup banyak pemain guys. Wah ini bahaya kah untuk pasukan dari tim Lansia? Apalagi kita tahu bahwa mereka harusnya berfokus untuk bisa dapetin Kara Lord yang pertama ya. Pembalikan keadaan kini mulai dilakukan. Meskipun Tsunami Slam kembali juga tadi sempat dilakukan. Frost dalam ancaman mencoba dikejar. Eliminasi ke arah sebelah Wonder pun kini mungkinkah berhasil terjadi. Di saat kita lihat beberapa pemain dari pasukan tim KW yang mencoba untuk mendekat. Tsunami Slam-nya apakah berhasil terjadi lagi? Vidasrek pun berhasil memberikan geprekan. Sementara dengan masih mengamuknya serang Frost di bagian depan, kini adakah pemain yang mencoba untuk melindungi dirinya dengan damage tambahan. Siap mengejar. Kemudian serang 9 terlalu dekat yang membuat dirinya pun harus juga ditumbangkan. Dan Heavy Crossbow bakal menjadi sebuah senjata juga mematikan yang berhasil untuk memakan korban. Di saat Han malah berhasil diamankan. Double kill bahkan triple kill pun terjadi. Lihat kali ini Shaft bersinar dengan one-one-nya di game kali ini. Menjadi pemain yang akan mulai mencoba untuk mengunci juga turret di area tengah dan turret di area lain. Juga akankah mencoba untuk didapatkan juga oleh pasukan dari tim Phoenix dan Vader Asterix. Hampir saja juga membuka masalah besar. Shaft mencoba mundur. Posisi dari pasukan tim Phoenix sangat-sangat diuntungkan. Apa dengan Lord yang juga nantinya kalau misalnya berhasil untuk mereka dapatkan. Dan ini bencana untuk pasukan dari tim Lansia yang harus malah kehilangan. Kita lihat momentum di game yang kelima. Yo, one-one-nya jadi sih guys ini guys.
Emang momennya si Chef ini gacor banget. Kemarin juga sempat dapat momen di mana kayaknya triple kill atau maniak gitu guys. Bisa terjadi ya. Tornya bakal mulai berjalan. Kartanga langsung. 9 masih menunggu. Masih mencari formasi. Tapi Frost kini akankah juga membuka langsung sebuah Brevetternya. 9 pun harus kelihatan. Super Purple-nya pun belum mencoba diambil. Di saat turretnya pun kini malah lebih mencoba diprioritaskan untuk bisa dihancurkan di arah atas sana ya. Objektif Gaming yang berhasil dihancurkan langsung untuk pasukan dari tim Phoenix. Buat mereka kah akan mundur sejenak. Parsanya itu match 1 bakal diklip gak? Pengen diklip katanya, hehe. Katanya Bang Vin, boleh. Nanti kalau kalian mau bisa guys, langsung aja nanti ke YouTube ya. Match 5 bang, match 5 ya. Lapangan kini akankah terbuka dari seorang Daniel. Di saat Rons pun kini harus sebenarnya terlalu sendirian. Mencoba untuk kabur dalam posisi yang cukup baik. Masih berhasil selamat. Kalau mau diklip boleh. Nanti ada replaynya kok teman-teman di YouTube ya. Ini match 5. Tapi ini game pertama untuk pasukan dari tim Lansia Scream dengan pasukan tim Phoenix ya. Tim baru yang ternyata cukup menekan gak sih guys permainannya guys. Dan ini bakal membuat pasukan dari tim Lansia pun harus lebih berhati-hati sih. Harus lebih bermain pasif dan harus mengincar bagaimana cara untuk bisa melakukan sebuah comeback dan KW. Kita lihat kali ini harus masih menunggu. Ketinggalan dari gold yang juga nggak terlalu jauh bisa sebenarnya membuat mereka mengejar. Kalau mau ikutan kah? Di match 7 palingan teman-teman. Kalau mau ikutan guys, masih ada kosong sekitar 7 orang kayaknya. 7 atau 6 orang teman-teman. Kalau kalian mau ikutan boleh. Dengan pavilion yang masih berhasil di-plating dengan cepat. Kita lihat di bagian bawah Frastizi juga masih memainkan beberapa juga platingan di bagian bawah sana. Coba memastikan Boy turret mungkin bisa dihancurkan untuk pasukan dari teman-teman tim Lansia. Tapi dua orang pemain pun juga siap untuk bisa mengcover posisi. Dimana penculikan kini akan terjadi. Tapi Zoldyck hampir saja dan berhasil tereliminasi. Panty Position cukup berbahaya. Dengan Daniel yang juga harus sendirian mencoba kabur. Flicker tadi sempat dilakukan. Bahkan Konsil pun akankah mencari penyelamat. Frastisi mencoba menghancurkan turret langsung di area bawah sana dan pitchernya menjadi penggila. Bahkan PMCN pun mencoba digunakan, memaksakan. Namun harus diingat bahwa dengan paksaan serangan kadang berujung dengan satu keentean dan itu harus terjadi. Arah seorang Frastisi untuk di game kali dan Virasrek harus mencoba membuka sebuah efek zoning. Tapi Syaf masih ingin lebih. Sebuah ciri-ciri pun digunakan. Mencoba mendapatkan serangan Arashi. Tapi Daniel pun juga harus berhati-hati. Bisa pengambilan karena Lord pun juga kini harusnya cukup bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim Phoenix ya. Udah ada Lord kedua yang muncul dan harusnya mereka bisa ngambil kesempatan sih. Masih belum, iya masih belum dan menurut gue sih masih banyak kemungkinan ya untuk bisa dilakukan. Masih ada kemungkinan ya teman-teman ya. Lihat Rons bakal dikejar. 9 gagal untuk bisa mendekat. Posisi masih terlalu jauh dan Syaf kini akan mencoba untuk menjadi pemain yang akan terlibat lagi dengan sebuah kontes yang kini bakal terbuka untuk bisa mengamankan Lord yang pertama ya. Dengan masuknya serang Frost kini akan membuka masalah. Sebuah Penfusion dan Tronos pun juga sempat terbuka. Daniel pun harus kini berhati-hati mencoba untuk menjaga posisi dengan lebih baik lagi. Tapi ada beberapa pemain dari pasukan tim Phoenix yang juga kini mencoba untuk memaksakan dari segi warnya. Dan Daniel sempat terkena beberapa serangan. Han sama 9 ketukar katanya. Waduh, mereka berani juga ya. Tapi emang mungkin ini meta coba-coba, tapi resikonya juga gede sih. Karena mereka kalau misalnya kalah harus kehilangan 10 WS mereka ya. Yang dorongan sebuah implosion berlumang dengan satu beberapa feature membuat pasukan dari tim KW kini akankah harus langsung mencoba diratakan. Zoldyck berhasil membuka double kill dan apakah Lucky for triple kill pun mungkin bisa terjadi. Lihat seorang Zoldyck mencoba untuk membuka juga harapan dengan kini mencoba untuk memberikan penghancuran karena turret yang ada di arah bawah. Arashi bersama Fras juga kini mencoba memberikan komitnya agar Lord mungkin bisa diambil di sana. Berhasil didapatkan. Lord berada di arah bawah. Cara ikutan bisa VIP, bisa gratis. Tergantung teman-teman mau ikutannya dari mana. Bisa VIP, bisa gratis ya. Tembakan pun juga masih terus dilakukan oleh seorang Zoldyck yang harus memaksakan Phoenix malah harus mundur terlebih dahulu ya. Mereka harus recall dan kayaknya melakukan recovery dengan beberapa buff yang harus juga mereka ambil. Tapi ini malah menjadi kemungkinan di mana pasukan tim Lansia bisa mengunci karena Lord yang kedua ya. Apakah berhasil didapatkan?
Ada Brave Fighter yang juga akan terbuka dari serang Frost. Tapi Lordnya pun diambil. Menurut gue sih kelengahan banget sih. Nggak ada yang bisa setup, nggak ada yang bisa ngejaga di arah Lordnya. Malah diambil guys sama tim lawan ya. Padahal dalam keadaan yang unggul sebenarnya tim mereka guys. Wah, apakah ini bakal jadi bencana guys? Dengan comeback yang mungkin bisa dilakukan oleh pasukan dari tim Lansia teman-teman. Sayang banget kan, harusnya mereka setup gak sih? Ada pemain yang ngejaga biar bisa tahu kalau misalnya ada teman-teman dari tim lawan yang pengen ngambil ke arah Lordnya guys. Dengan kini ada satu buah Tsunami Slam, berhasil menarik, serang Frost harus berhati-hati, terkena kepungan tapi siap muncul dari samping. Mencoba untuk memberikan HBD dan menyambar langsung ke arah serang 9 yang malah berhasil kabur dengan bantuan satu buah Flicker dan Rose. Terlalu sendirian. Momen Montek yang gak ada pemain untuk bisa membantu di sana malah membuat pasukan dari tim Phoenix kehilangan sesosok roamer mereka. Dan ini dia bakal menjadi sebuah ancaman jika turret pun harus malah dihancurkan di arah tengah. Sebuah momen comeback yang kini akan berhasil diberikan langsung untuk pasukan dari tim KW di gamenya kali ini. Masih ada serang Frost yang akan mencoba untuk lagi memberikan Brave Fighter. Adakah pemain yang bakal disambar? Han jadi pemain yang akan berhasil diculik, tapi Zoldyck terlalu free untuk bisa menggunakan tembakan lagi. Dan kini bakal membuat serang Frost pun bakal jadi korban berikutnya. Namun disampah di tangan guys di saat Lordnya pun kini mulai masuk bagian dalam. Dan seorang Frostisi sendirian. Dan ini bakal membuat pasukan dari tim Phoenix akan langsung berhasil dikalahkan. Tapi mereka juga harus mengingat seorang Frostisi pun masih cukup kuat, bahkan berhasil membuka double kill. Tapi turret di bagian tengah pun juga kini akan berhasil bisa disambar. Ciro dari sempat terbuka dan mencoba untuk kabur langsung ke arah belakang di sana. Nggak punya damage tambahan atau core yang bisa memastikan bahwa pasukan dari tim Lansia bisa masuk langsung ke bagian dalam ya. Yang membuat mereka nggak terlalu overcommit dan ngebuat mereka pun mundur sejenak ya. Mereka nunggu lagi momen dan Phoenix ini waktunya untuk bisa membuat mereka recovery sih guys. Yuk recovery dulu ya. Terlalu pede kah? Gak baik juga berarti terlalu pede ya. Dengan kita lihat mulai harus mencoba untuk mengambil ke arah sebuah purple. Frost gagal, bahkan retributionnya pun hilang. Namun 9 gak akan dikasih pulang meskipun Tsunami Slam tadi sempat dilakukan dan membawa Frostisi untuk langsung terkena sebuah point kill. Gears mendapatkan killing spree. Di antara pemain ini juga bakal dikejar dan ini akan menjadi bencana untuk pasukan dari teman-teman tim Phoenix. Apakah ada pemain lagi yang terculik dan Zoldyck berada dari samping siap untuk bisa menikam dengan heavy crossbow-nya. Diledak yang juga kayaknya bakal semakin dalam masalah ya. Dengan adanya Windtalker, Berserker Fury bukan jadi Irrital yang bukan hanya berfokus ke arah attack speed tapi juga dari segi critical damage ya. Ada tambahan item-item seperti Malefic Gun dan juga Berserker Fury guys. Dan Lordnya kini akan berhasil diambil dengan zoning yang harus terbuka. Speed push apakah bakal membuat 9 kini nggak bisa membantu dari segi warnya. Kalau misalnya pengen dikasih pressure sih bisa juga sih. Cuma mereka kayaknya lebih kepancing ke arah atas ya. Akhirnya membuat Lordnya pun didapatkan oleh pasukan dari tim Lansia untuk yang ketiga kali ini ya. Dan kembali show dari pasukan teman-teman tim Lansia akan mencoba untuk digunakan. Dan kini pasukan dari tim Phoenix pun harus dalam posisi bertahan. Mereka full defense sih. Tapi atau mungkin ada pemain yang bisa mengalihkan perhatian sehingga nantinya Lordnya bisa diamankan duluan ya. Mungkin itu bisa jadi salah satu pertimbangan ya. Meskipun resikonya juga cukup besar kalau misalnya malah gak ada pemain yang mencoba untuk dijadikan pengalihan perhatian tersebut ya. Atau gak cukup untuk bisa menjadi pengalihan perhatian sendirian ya. Sebenarnya sih bisa sih, karena lo ketiga juga bakal cukup kuat sih guys. Dan akan juga sangat-sangat berbahaya jika mereka bertahan fokus di arah base ya. Ini langsung all-in sih, guys. Teman-teman dari tim Lansia juga kayaknya langsung all-in. Mereka mencoba untuk membawa 3 wave minion soalnya. Lihat pukulan. Kini akan berhasil untuk 9 dapatkan. Siapakah yang menjadi pemain utama? Nah, lihat heavy crossbow dari serang Zoldyck. Apakah berhasil untuk melakukan pengambilan di sana? Sayangnya harus telat dalam melakukan sebuah segi war yang harus memastikan bahwa Phoenix pun kini kehilangan sebuah keseimbangan. Meskipun masih ada serang Syaf, ia juga kini sendirian dan base-nya pun dihancurkan. Kemenangan pun terjadi dan KW berhasil membuka kemenangan lagi di gamenya kali ini dan berhasil membuat pasukan dari teman-teman tim Phoenix pun langsung dikalahkan guys.
Kalau TG bisa nyulik MM sama Parsha langsung end tuh guys. Udah dikasih tuh Vince ya. Vince ngasih bocor-bocoran tipis-tipis, tapi ini nggak mudah karena dua pemain itu juga biasanya dalam posisi yang sangat rapat ya dari teman-teman tim Lancia dan akan sulit juga untuk bisa ditumbangkan dengan mudah guys. Iya, mencar-mencar warnya tadi. Tapi mereka juga pintar guys, KW juga pintar ya, mereka berani guys. Padahal Iritelnya juga tadi salah satu pemain yang sebenarnya tricky banget kalau misalnya malah tumbang duluan ya. Tapi ternyata dengan pembagian fokus yang tadi terjadi, itu pasukan dari teman-teman tim Phoenix juga nggak bisa buat nahan juga ya dari satu tempat yang tadi berhasil membuat Lordnya pun masuk guys. Kalau kan tadi lihat Zoltik hampir saja tumbang tuh guys. Kalau misalnya tadi ada posisi masih bisa full defense, mungkin si Zoltik bakal diincar sama si Frastizi ya. Cuma itu nggak terjadi, Zoldiknya lepas dan langsung ngasih serangan tambahan ke arah base dan juga beberapa pemain dan langsung ngebuka endgame ya. Didapetin langsung buat teman-teman dari tim KW guys. Oke, kita akan cek dari segi statistik. Kalian bisa cek aja dari segi permainan juga 25 poin kill dengan berbeda 5 doang ya dari teman-teman tim Phoenix yang berhasil mengumpulkan 20 poin kill. Durasi pertandingan 19 menit, hampir saja menuju ke arah 20. Gears mendapatkan lagi MVP dengan permainan yang sangat-sangat luar biasa. Pemain yang sangat-sangat tokcer ya buat teman-teman dari tim KW. Dan kita akan coba masuk untuk game yang berikutnya. Itulah game yang ke-6. Let's